dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap, Mudah-mudahan warnanya ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong, Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali hari ini kami dapat berjumpa kembali. Tentunya untuk sama-sama mengajak semua yang menyaksikan memperdalam ilmu agama, mencari berkah di bulan suci Ramadan ini. Apalagi kalau bukan di acara Gaspol Sahur. Dan kali ini tentu sudah hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali dari kota Makassar ini Pak Ustadz. Banyak hal-hal yang menyenangkan, banyak hal-hal yang menarik, banyak objek-objek wisata. Tapi kadang-kadang tuh saya kalau dengar orang Makassar mengatakan sesuatu dengan tulisannya, kadang-kadang suka beda ya Pak Ustadz ya. Ya. Misalnya ada N di belakang tapi ditambah ada G atau ada A-nya lagi ya, misalnya gitu. makan. Makan. Ikan dia maksud itu. Jadi waktu pembagian abjad di Indonesia orang Makassar banyak ngambil G. Makan, minum. Saya bilang, kenapa gitu Ustadz? Saya bilang itu Bugis Pinggirang. Ah itu Ustadz. Kalau kami Bugis Modereng. Nah, kan? Modern sama juga, ada gereja juga Pak Ustadz. Ya. Nah ngomong-ngomong soal tulisan, kita kan saat ini banyak sekali anak-anak muda, anak-anak Gen Z, itu kadang-kadang diprotes Pak Ustadz sama yang generasi yang lebih senior. Mana sih anak-anak ini gak pernah suka baca, hobinya cuma nonton. Ingat, Allah memerintahkan pertama kali itu baca, bukan nonton YouTube. Gitu Pak Ustadz. Nah, tapi kalau kita bahas, kita denger nih Pak Ustadz, memang kenapa kalau diingat-ingat perintah pertama baca, bukan sholat, bukan zakat, bukan puasa. Mohon pencerahan ya Pak Ustadz. Makasih. Ibu-ibu, kenapa ibu bisa kenal saya? Salah satu sebabnya karena dengar ceramah. Ceramah, bukan karena saya artis. Bukan juga karena saya menteri, tapi karena penceramah. Bukan karena saya gagah, melihat mukaku hancur-hancur. Iya toh? Tapi karena saya jadi penceramah. Dan saya penceramah itu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba muncul jadi penceramah. Pasti saya belajar. Sehingga saya bisa dikenal sama ibu-ibu sekalian. Maka itu penting belajar. Nah sebelum kita bahas lebih jauh. Ibu-ibu dulu zaman jahiliyah namanya. Ya, ibu tahu namanya zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman peradaban terbelakang. Jangan bilang bodoh Bu, Bunda. Zaman jahiliyah itu bukan bodoh, pintar. Arab-Arab Quraisy dulu, Arab sebelum Rasulullah diutus jadi nabi, pintar juga Bu. Bikin sastra, syair, pintar berdagang, pintar juga. Ya, cuma dia jahiliyah karena dua penyebabnya.
sombong. Ya, angku. Nah, sombongnya ini bukan berarti sombong itu pakai barang mahal. Ibu-ibu pakai barang mahal sombong, belum tentu. Itu rezekinya ibu, namanya perhiasan. Berarti harus kelihatan ibu toh. Ibu punya cincin, masa disembunyi? Bukan perhiasan namanya itu. Perhiasan ya diperlihatkan. Ibu punya emas pakai, enggak apa-apa. Itu rezekinya ibu, enggak semua orang dikasih emas. Kalau perlu pasang di sini. Nggak bisa dong Pak Ustadz. Enggak apa-apa, hak-haknya kita Gimana kan. caranya? Ya kan? Lalu kapan itu sombong Ustadz? Ibu pakai emas lalu menghina orang lain. Kau tahu ini emas? Asli nih. Kamu palsu. Baru sombong. Ya toh? Apalagi orang-orang jahiliyah zaman itu nganggap remeh orang lain, menolak kebenaran. Waktu itu Nabi bilang, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi apa kata Abu Jahal, Abu Lahab? Kenapa kau Muhammad? Nah kau anak baru kemarin. Kenapa mesti kau? Kata Abu Lahab, saya ommu. Saya lebih dulu. Kata Abu Jahal, saya lebih mulia sukuku daripada kamu. Kamu Bani Hasim, saya lebih mulia suku saya. Berarti dia menolak kebenaran. Sama ibu-ibu, ada nasihati. Siapa tong kau? Saya lihat aku dulu masih kecil. Iya, ibu lihat dari kecil. Tapi dia sekolah. Enggak mau. Banyak bicaranya itu. Nah saya masih lihat itu dulu kencing. Apa hubungannya kencing sama ilmu? Iya toh? Itu kalau ada orang dinasehati karena lihat latar belakangnya. Siapa itu? Nah bapaknya dulu itu tukang tipu. Enggak mau menerima. Itu jahiliyah namanya itu. Nah pada saat itu masyarakat jahiliyah ibu, perempuan tidak ada harganya. Bahkan perempuan di zaman jahiliyah dianggap aib. Kalau ada perempuan lahir bu, langsung dikubur hidup-hidup. Dianggap aib. Noda dalam keluarga. Itu perempuan. Dulu perempuan bahkan bisa diperjualbelikan. Bahkan bisa dijadikan taruhan. Taruhan apa maksudnya? Judi. Kalah suamimu, pakai kau satu malam istriku. Itu dulu. Zaman jahiliyah. Mabuk. Menyembah berhala. Turun Al-Quran. Diutuslah Nabi menjadi Rasul. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi Rasul. Ayat yang pertama turun apa? Surah intinya Iqra, baca. Dek nama kada puangnya nontongi. Allah tidak berkata nonton. Setelah saya viral bu, baru saya ambil pelajaran. Ini hikmahnya kenapa Allah katakan Iqra, baca. Kenapa Allah tidak bilang nonton? Kenapa? Nonton itu bisa diplesetkan. Nonton itu bisa dibikinkan hoax. Buktinya mungkin ibu pernah lihat di Facebook. Muka saya. Suara saya. Tapi dia jual obat kuat. Itu ada itu. Beberapa ulama kan dipakai. Mukanya muka saya, suara saya, baju badan saya. Tapi suara saya dia pakai apa? Dia ubah menjadi iklan obat kuat. Coba iklan air Samsam bisa. Iklan sajadah bisa. Ini obat kuat. Saya bilang hapus itu, saya masih kuat. Nah itu bu, coba lihat sekarang. Banyak itu di medsos. Orang ubah-ubah mukanya. Maka kalau dibilang nonton bisa diplesetkan. Bisa diedit. Tapi kalau baca ibu, kalau tulisannya 1 kali 1 tidak mungkin ibu baca 2 kali 2. Makanya Allah katakan Iqra, baca. Untuk apa? Menghindari manipulasi. Sayang anak-anak sekarang bu, malas sih membaca. Sekarang nonton ji. Nggak mau membaca. Nah bilang setengah mati dibaca Ustaz, tidak mengerti kak. Malas anak-anak sekarang membaca tuh. Ini kembali Iqra. Itu makna pertama Iqra. Kenapa? Menonton potensi disalahgunakan dan diedit. Lihat begitu ibu, nonton. Waktu dilihat IG-nya, baik mulus. Putinan ndak ada keriputnya. Sekali nak ketemu sampai bikin nggak pantung. Dari mana datangnya cinta?
Mata turun. Dari ke hati. dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Nah, itu karena edit. Iya toh? Nah, maka Allah katakan baca. Itu hikmah pertama. Hikmah kedua, Iqra untuk memperbaiki peradaban jahiliyah. Memperbaiki benda berhala, judi, berzina, meremehkan perempuan, perbedaan hak asasi. Allah turunkan Iqra, baca. Artinya untuk memperbaiki peradaban ini harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Kenapa? Orang kalau tidak punya ilmu dia bodoh. Kalau dia bodoh, kebodohan mendekati kekufuran. Kebodohan mendekati maksiat. Mau ki contoh ibu? Bu? Ngantuk ibu? Keras-keras say? Ibu? Itu baru orang Sulawesi. Ya? Bu? Itu. Lihat ibu. Kalau pilkada. Siapa yang terima sogo? Gak ada ya Bu. Rata-rata orang miskin itu toh. Iya toh. Orang kaya yang banyak uangnya, pejabat. Nggak mau dia terima uang politik sogo. Siapa yang terima serangan fajar? 300.000 nah jual suaranya. Itu 300.000 masih agak baik sedikit. Masih 1 hari makan. Ini ada limpu. 50.000 dia jual suaranya. Siapa yang disogo ini? Orang-orang miskin. Orang miskin ini identik dengan karena dia bodoh. Coba kalau dia pintar, dia tidak akan jadi miskin. Dia bisa dengan ilmunya dia dapat duit. Ya, maka Allah katakan kalau mau perbaiki masyarakat, mau perbaiki peradaban, mau perbaiki keluarga, Iqra, baca. Baca apa? Ilmu matematika supaya pandai dagang. Ya kan? Ilmu kelistrikan supaya pandai kasih perbaiki rumah kalau mati lampu. Ilmu kesehatan supaya tahu ini kalau sakit ini obatnya. Ilmu tata boga. Nah ini semua ini. Masak-masak. Kalau puasa. Dicip Pak Iya toh? Ya. Nah. Kok Boleh cicip Bu, boleh cicip Boleh seperti cicip. begini. Jangan cicip. Bukan cicip itu menikmati itu namanya. batal. Baik, tahan dulu Pak Ustadz. Nanti kita akan lanjutkan lagi mengenai pembahasan tema kita hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama kami di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Waktu mengubah peran kita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.